Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Suryani Ningsi STRKEP, peserta Latsar golongan 3 Angkatan 5 Kelompok 3 PPSDM Makassar, pengampu Andi Syahraini dari TNI SPT MSI. Di sini saya akan menjelaskan resume dari akuntabel dan kompeten. Akuntabel adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabel adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduk sebagai pelayanan publik kepada atasan, lembaga, pembina dan lebih luasnya kepada publik. Aspek-aspek akuntabilitas. Pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Pentingnya akuntabilitas. Pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi. Kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Tingkatan akuntabilitas. Pertama, akuntabilitas personal. Kedua, akuntabilitas individu. Ketiga, akuntabilitas kelompok. Keempat, akuntabilitas organisasi. Kelima, akuntabilitas stakeholder. Adapun alat akuntabilitas antara lain perencanaan strategis, kontrak kinerja, laporan kinerja, perencanaan strategis yang berupa rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Rencana strategis untuk setiap satuan kerja perangkat dalam atau SKPD dan sasaran kerja pegawai atau SKP untuk setiap PNS. Kontrak kinerja. Semua PNS tanpa terkecuali mulai 1 Januari 2014 menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. Laporan kinerja yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam membangun lingkungan yang akuntabel. Pertama, kepemimpinan. Kedua, transparansi. Ketiga, integritas. Keempat, tanggung jawab atau responsibilitas. Kelima, keadilan. Keenam, kepercayaan. Ketujuh, keseimbangan. Delapan, kejelasan. Terakhir, konsisten. Adapun panduan perilaku kode etik akuntabel. Pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Selanjutnya, kompeten. Kompeten merupakan keterampilan yang diperlukan seseorang yang ditunjukkan dengan kemampuan melakukan sesuatu dengan baik dan dapat memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam sesuatu fungsi pekerjaan spesifik. Selanjutnya, standar kompetensi ASN. Pertama, kompetensi teknis. Kedua, kompetensi manajerial. Ketiga, kompetensi sosial kultural. Untuk meningkatkan kompetensi diri pada ASN, pertama harus merubah mindsetnya berupa learn, unlearn, dan relearn. Kedua, mengembangkan mandiri secara hitogogik atau net-centric. Ketiga, memanfaatkan sumber keahlian pakar dan konsultan. Keempat, melakukan jejaring formal atau informal. Selanjutnya, panduan perilaku kode etik kompeten. Pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kedua, membantu orang lain belajar. Ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.